Hai semuanya, balik sama Arik. Selamat datang di bagian pertama series Operating Systems. Dan pada series ini aku akan menjelaskan mengenai konsep-konsep dasar sistem operasi pada komputer. Dan nanti kita akan berkenalan dengan komponen-komponen hardware ya. Pada komputer itu ada apa saja, peran dari masing-masing komputer itu seperti apa, dan bagaimana mereka itu saling terhubung satu sama lain. Terus kita juga akan pelajari mengenai bagaimana sistem operasi pada komputer itu bekerja. Nah, untuk series operating system ini, kita akan menggunakan dua textbook utama ya sebagai referensi pembelajaran. Yang pertama itu adalah buku dari Silberschatz ya. Ini buku dinosaurus ya, yang cukup legend di operating system. Judulnya Operating System Concepts, dan di sini aku akan pakai edisi ke-10 dari buku ini. Kemudian untuk buku yang kedua itu dari Tannenbaum, itu judulnya Modern Operating System. Mungkin teman-teman bisa juga cari e-booknya ya, PDF-nya di internet untuk belajar juga. Nah, di bagian pertama Operating System ini, aku akan menjelaskan mengenai Introduction to Operating System. Di sini kita akan cari tahu apa sih itu operating system, fungsi dan peran OS itu dalam komputasi itu seperti apa. Kemudian komponen ya dari OS itu pada modern computer system itu apa aja, dan ada arsitektur juga dari computer system. Nah, apa itu operating system? Operating system atau sistem operasi itu adalah program yang mengelola penggunaan hardware pada komputer. Nah, program ini itu bertindak sebagai perantara antara pengguna dengan hardware komputer, dan semua aplikasi pada komputer itu berjalan di atas program ini. Secara umum, tujuan dari OS itu adalah menjalankan program atau aplikasi dari pengguna dan memecahkan masalah pengguna. Nah, OS juga bisa membuat sistem ini menjadi lebih convenient untuk digunakan, dan OS ini bertujuan untuk menggunakan hardware komputer ini secara efisien ya. Jadi dia make sure setiap aplikasi itu dialokasikan resource itu secara efisien ke hardware komputer. Nah, ini ada beberapa contoh dari OS. Itu ada Linux, Windows, macOS, iOS, Android, dan lain-lain ya. Nah, ini adalah fungsi dan peran OS dalam komputasi. Yang pertama itu adalah proses management. Jadi OS ini mengatur eksekusi proses di dalam sistem, termasuk scheduling proses ya, multitasking, dan penanganan deadlock. Nah, proses di sini itu maksudnya adalah program ya, atau aplikasi yang dieksekusi sama si user. Jadi nanti OS ini bantu scheduling prosesnya. Kalau user buka multiple aplikasi dalam satu waktu, dia bantu juga multitaskingnya. Dan dia juga prevent kondisi deadlock. Nah, deadlock ini adalah kondisi di mana dua atau lebih proses itu saling menunggu resource satu sama lain. Nah, deadlock ini bisa membuat proses itu tidak dapat dijalankan, sehingga sistem itu menjadi tidak responsif. Contohnya misalkan gini ya, ada proses 1 yang sedang pakai resource 1, kemudian ada proses 2 yang sedang pakai resource 2. Nah, misalkan proses 2 ini memerlukan resource 1 ya untuk menyelesaikan resource 2, sementara itu proses 1 itu memerlukan resource 2 untuk menyelesaikan resource 1. Nah, ketika mereka ini dijalankan bersamaan, itu bisa terjadi deadlock ya. Jadi yang ini nunggu resource 2 untuk dijalankan, sedangkan yang ini membutuhkan resource 1 untuk dijalankan. Nah, OS ini bisa memiliki mekanisme untuk deadlock prevention. Kemudian di sini itu adalah memory management. Jadi OS ini mengelola alokasi dan dealokasi memori untuk proses yang berjalan, serta menyediakan virtual memory agar penggunaan memori lebih efisien. Jadi setelah user itu sudah tidak menggunakan aplikasi, dia biasanya melakukan proses termination gitu ya, supaya memori ini bisa dipakai oleh aplikasi lain. Lebih seperti itu.
Kemudian ada storage management. OS juga mengatur penyimpanan, pengorganisasian, dan akses terhadap file di sistem penyimpanan. Kemudian ada input-output management. OS ini juga mengendalikan perangkat input dan output seperti keyboard, mouse, dan printer, dan menyediakan interface ya dan service yang dipakai untuk device input-output supaya bisa connect ke komputer. Kemudian next-nya itu ada security dan protection. OS ini melindungi sistem dan data pengguna dari akses tidak sah, serta memastikan bahwa program atau pengguna tertentu hanya dapat mengakses sumber daya yang diizinkan. Jadi kalau teman-teman pernah buka properties ya dari misalkan My Computer kalian, itu biasanya kalian bisa lihat tuh akses terhadap file itu seperti apa. Apakah semua user pada komputer itu dapat aksesnya atau enggak. Kemudian yang terakhir ini, OS ini menyediakan user interface ya, baik dalam bentuk CLI atau command line maupun bentuknya itu GUI, yang memungkinkan pengguna itu berinteraksi dengan sistem ya. Biasanya ini berupa command prompt gitu ya, atau Windows PowerShell gitu ya, kalau CLI. Nah, ini adalah peran operating system ya. Kurang lebih kalau dibikin diagram struktur kurang lebih seperti ini. Jadi user ini kan biasanya mengakses langsung ke application program, dan application program ini akan dijalankan oleh OS. Dan OS ini mengatur scheduling prosesnya dan mengatur multitasking prosesnya juga dari si application program yang dijalanin oleh user. Nah, setelah dijalankan di atas OS ini nanti akan mengalokasikan memori dan CPU yang sesuai dan memastikan penggunaan CPU dan memorinya itu efektif untuk setiap application program gitu ya. Jadi kalau misalkan ada aplikasi berat itu CPU-nya semana, memorinya semana. Kalau aplikasi ringan gitu ya seperti web browser, CPU-nya semana, memori semana. Itu akan diatur oleh OS. Jadi dia menjadi penengah ini ya antara sistem aplikasi dan hardware komputer langsung. Nah, ini adalah komponen dari modern computer system. Pada sistem komputer modern itu biasanya terdiri dari satu atau lebih CPU dan beberapa input-output device yang terhubung melalui suatu common system bus ya, yang menyediakan akses ke shared memory. Jadi kurang lebih komponen pada modern komputer itu seperti ini. Ini ada CPU, ada memori, ada system bus yang menghubungkan semua hardware-nya ke memori. Ada disk controller ya, ini untuk storage penyimpanan. Ada USB controller, ini bisa dipakai untuk mouse, keyboard, atau printer. Dan ada graphics adapter juga ya, untuk nampilin ke monitor ya, GPU ya. Nah, nextnya kita akan bahas mengenai arsitektur dari sistem komputer. Jadi arsitektur itu adalah desain atau struktur yang menggambarkan bagaimana komponen-komponen dalam sistem komputer itu diatur, diorganisasikan, dan berinteraksi satu sama lain. Nah, komponen-komponennya ini biasanya elemen hardware ya, seperti CPU, memori, dan input-output device. Jadi kita lihat gimana, apa saja ya ada komponennya, dan bagaimana mereka itu saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain. Secara umum, kita ini dapat membagi arsitektur berdasarkan jumlah dari general purpose processor. Di sini kita melihat general purpose processor ya, bukan special purpose, karena biasanya kita fokus ke prosesor yang bisa memproses user process ya. Di sini kita bagi jadi 3. Itu ada single processor, ada multi-processor system, dan ada clustered system. Nah, yang pertama ini adalah arsitektur single processor. Arsitektur ini menggunakan satu CPU untuk menjalankan semua proses dan hanya mampu menjalankan satu proses secara bersamaan. Jadi dia tidak support parallel computing ya, cuma bisa satu proses aja. Semua tugas, komputasi, dan pengelolaan memori dikelola oleh satu prosesor. Biasanya terdapat juga special purpose processor yang menjalankan instruction set dengan sangat terbatas dan tidak menjalankan user process. Ini contohnya misalkan kayak keyboard controller gitu ya. Keyboard controller. Ini bisa prosesor yang dipakai untuk nge-handle misalkan user menekan tombol pada keyboard, dia akan memproses setiap tombol menjadi suatu machine code.
Dan machine code ini baru akan dikirimkan ke single core prosesor ini, ke CPU ya. Jadi dia membantu CPU dalam processing si machine code ini aja. Tapi si special purpose processor ini itu tidak bisa menjalankan user process, dan biasanya OS tidak punya akses ya untuk mengendalikan controller ini. Jadi dia berjalan secara autonomous ya. Paling cuma dikasih tas-tas aja, dia sisanya jalanin secara sendiri. Nah, untuk arsitektur ini itu komponen utamanya ada 3. Yang pertama itu ada single CPU. Ini bertanggung jawab untuk semua eksekusi instruksi. Lalu ada main memory. Ini berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi. Lalu ada input-output device. Nah, ini diatur oleh CPU melalui device controller ya, untuk user berinteraksi. Untuk kelebihan arsitekturnya, ini desainnya lebih sederhana, dan kekurangannya itu tidak efisien untuk aplikasi yang memerlukan banyak simultaneous processing ya. Dia nggak efisien. Nah, ini adalah contoh gambar arsitekturnya. Ini simple banget ya. Ada satu prosesor, ada cache-nya, ada bus yang menghubungkan si prosesor ke main memory dan input-output device. Nah, next ini ada multi-processor system. Jadi sistem ini menggunakan lebih dari satu CPU atau prosesor untuk menjalankan program secara paralel. Jadi dia support parallel computing. Sistem ini dikenal juga sebagai parallel atau multi-core system. Nah, terdapat 2 jenis multiprocessor system. Yang pertama itu ada symmetric multiprocessing atau CMP. Pada CMP ini setiap prosesor itu menjalankan tugas yang sama dan berbagi memori serta I/O device yang sama. Semua prosesor bekerja secara seimbang. Yang kedua itu ada asymmetric multiprocessing atau AMP. Di AMP ini setiap prosesor itu ditugaskan untuk menjalankan tugas yang spesifik. Biasanya ada satu prosesor utama ya, ini bisa disebutnya master. Dan ada prosesor lain yang bersifat sebagai prosesor pendukung ya, ini bisa disebutnya slave. Jadi master prosesor sama slave. Kelebihannya ini adalah meningkatkan throughput ya. Tentu aja pasti kalau ada lebih dari satu CPU, ada lebih dari satu core, throughputnya itu akan meningkat. Misalkan sistem yang pakai 1 CPU versus 10. Ini pasti aja yang 10 CPU ini punya throughput 10 kali lipat lebih banyak dibanding yang 1 CPU. Kalau spesifikasi CPU-nya sama. Kemudian dia meningkatkan reliability juga. Misalkan dari 10 CPU ini ada 1 CPU yang failing gitu ya. Dia sisa jadi 9 CPU. Nah, yang terjadi adalah dia sistemnya masih tetap jalan, hanya mungkin throughput dari sistemnya itu berkurang 10% gitu ya, karena satu CPU-nya hilang, tapi dia masih tetap jalan. Kalau arsitektur yang single core, single processor ya, ketika satu CPU ini failing, dia seluruh sistem tuh mati, karena nggak ada unit yang dipakai untuk bisa proses user process ya, untuk eksekusi instruksinya itu tidak ada. Jadi dia bisa ningkatin reliability. Kemudian tentu aja dia ningkatin kecepatan komputasi dan efisiensi kerja ya. Biasanya kalau CPU banyak dia bisa shared resource juga gitu antar CPU. Untuk kekurangannya itu lebih kompleks dalam hal sinkronisasi dan manajemen prosesor. Nah, ini kurang lebih arsitekturnya untuk CMP dan AMP. Untuk yang simetrik ini, dia setiap CPU-nya ini punya beban yang sama ya, dibagi rata, dan dia connect ke satu shared memory yang sama. Biasanya CMP ini adalah arsitektur yang saat ini cukup sering digunakan ya. Kemudian untuk yang asymmetric multiprocessing AMP, di sini dia tidak ada shared memory, jadi dia connect ke memori yang berbeda-beda. Kemudian di sini ada satu CPU yang bertugas sebagai master. Si master ini biasanya tugasnya itu melakukan scheduling task gitu ya. Dia nge-scheduling proses, terus nanti dia ngelempar proses itu ke CPU lain yang fungsinya sebagai slave. Nah, di slave CPU ini barulah dia melakukan eksekusi instruksi.
Jadi di sini di schedule tasnya seperti apa, kemudian dilempar ke slave ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, nextnya kita berkenalan dengan arsitektur clustered system. Arsitektur ini menghubungkan beberapa komputer yang disebut juga sebagai nodes yang bekerja bersama untuk menyelesaikan tugas-tugas besar. Biasanya digunakan dalam lingkungan high availability atau high performance computing. Dan arsitektur ini bersifat loosely coupled. Loosely coupled ini maksudnya tidak bergantung satu sama lain ya. Tidak bergantung. Jadi setiap komputer ini bisa run secara independen. Nah, untuk komponen utama dari arsitektur ini itu ada computer node. Jadi setiap node ini adalah sistem komputer mandiri yang bisa bekerja secara independen, namun dapat berkomunikasi dengan node yang lain. Kemudian ada shared storage juga. Arsitektur cluster ini biasanya memiliki penyimpanan bersama ya, atau shared storage, yang memungkinkan setiap node itu mengakses data yang sama. Nah, si cluster system ini bisa dibilang sebagai salah satu arsitektur yang sampai saat ini masih digunakan ya, di skala enterprise ya. Masih digunakan. Bahkan di tempatku kerja saat ini ya, ini tahun 2024 sekarang, dia pakai arsitektur seperti ini, clustered. Untuk kelebihannya ini memiliki skalabilitas dan keandalan yang tinggi ya. Karena dia sistemnya nodes gitu, kita bisa melakukan horizontal scale up ya, dengan menambahkan nodesnya aja, supaya throughput sistemnya lebih tinggi. Kemudian untuk kekurangannya itu ada kompleksitas dalam pengelolaan dan kebutuhan bandwidth jaringan yang tinggi. Nah, untuk arsitektur clustered system kurang lebih seperti ini. Jadi ini ada nodes-nodes yang saling terhubung satu sama lain. Misalnya kita anggap ini node 1, node 2, dan di sini adalah node 3. Nah, antar nodes ini bersifat loosely coupled dan tidak bergantung satu sama lain. Jadi, dan ini bebas juga ya, arsitektur tiap nodes juga bisa jadi beda-beda. Misalkan di sini dia single prosesor, di sini dia misalkan multiprosesor gitu ya. Itu dibebaskan juga. Nah, arsitektur ini punya skalabilitas yang tinggi karena kita untuk horizontal scale up itu gampang ya. Kita tinggal tambah aja nodes baru di sini. Nanti throughputnya akan bertambah. Lalu punya reliability yang tinggi juga karena kalau misalkan satu node ini amit-amit failing gitu ya, sistemnya masih bisa jalan dengan nodes yang tersisa. Jadi dia nggak punya efek ke node yang lain gitu. Nah, di sini ini adalah storage-nya. Biasanya kita pakai SAN atau bisa juga biasanya pakai NAS. SAN ini adalah storage area network, kalau NAS ini adalah network attached storage ya. Nah, SAN ini biasanya punya kecepatan read write yang lebih cepat, jadi biasanya kita pakai untuk aplikasi. Sedangkan NAS ini kecepatan read write-nya lebih lambat biasanya dari SAN. Bisa dipakai untuk backup data. Nah, terkait SAN sama NAS mungkin nanti akan ku bahas lebih lanjut ya di chapter storage-nya. Tapi kurang lebih arsitektur clustered system seperti ini. Oke, mungkin sekian dulu dari aku terkait introduction to operating system. Thank you banget teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian boleh drop di komen. Kalau kalian ngerasa video ini membantu kalian, boleh support aku dengan like dan subscribe channel ini. Thank you semuanya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian dan semangat terus belajarnya.